Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rahmat Wahid. Izin mempresentasikan book review Sosiologi Hukum. Buku dengan judul Buku Pengantar Sosiologi Politik, penulis Eli M. Ali Muhammad Setiadi dan Usman Khalib. Temuan dalam buku: beragam peristiwa yang terjadi sejak reformasi yang merupakan gejala dan fakta sosial mewarnai penulisan buku ini. Reformasi di Indonesia mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, baik kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan manusia sebagai individu atau warga negara atau warga masyarakat. Kemunculnya berbagai gejala sosial termasuk gejala kehidupan bernegara sebagai dampak dari proses demokrasi menjadi catatan dan kajian yang menarik dalam membahas sosiologi politik. Karena sosiologi politik pada dasarnya membahas berbagai gejala sosial termasuk gejala politik dalam hubungannya antar manusia dalam kehidupan masyarakat, yang tidak saja hanya sekedar memotret gejala dan fakta tersebut, tetapi harus melihat bagaimana faktor tersebut berkontribusi bagi kehidupan yang lebih baik. Buku ini membahas ruang lingkup sosiologi politik, struktur sosiologi politik, konflik dan integrasi politik, budaya politik, perilaku dan partisipasi politik, sosialisasi politik, stratifikasi politik, dan distribusi kekuasaan, gerakan sosial politik, aliran di Indonesia, partai politik dan kepartaian di Indonesia, dan masyarakat madani. Yang dimaksud sosiologi yaitu dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masyarakat yang terfokus pada perilaku masyarakatnya, yang lazim dinamakan perilaku sosial. Sementara itu, yang dimaksud dengan perilaku sosial dalam konsep sosiologi adalah perilaku individu ketika hidup dalam suatu kelompok manusia yang disebut kelompok sosial. Kemudian, maksud dari politik yaitu dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dapat juga dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dengan pihak yang dikuasai. Kemudian dapat memahami perilaku dan masyarakat. Kemudian apa yang didapat dari buku tersebut yaitu dapat memahami perilaku dan sikap masyarakat terhadap fenomena politik tertentu, serta memberikan pengembangan wawasan tentang bagaimana fungsi politik itu berproses dalam sebuah lingkungan masyarakat. Selain itu, setelah membaca buku ini, saya juga mendapatkan pemahaman terkait hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang berhubungan dengan politik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.